Shalom. Selamat bergabung di Avila. Shalom semuanya. Hari ini yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya yang paling tinggi. Shalom. Belum semuanya shalom. Puji Tuhan. Shalom. Hari ini kita mau bertemu Tuhan. Kita bersatu hati. Saya mau memperkenalkan dulu, saya bersama tim biasanya. Adik saya yang satu adik kandung itu yang Daniel, dan adik ipar saya Hendri. Dan bersama adik saya satu yang Felix ini yang gak kelihatan. Dia yang mengatur semuanya ini boleh berjalan dengan lancar. Juga yang spesial ini adalah anak saya Michelle. Halo. Shalom semuanya. Walaupun kita ini tetap dalam kondisi pandemik, kita terpisahkan jarak, tapi kita percaya kasih Tuhan mempersatukan kita. Tuhan terus karena anugerahnya terus setia bersama-sama kita untuk boleh mengalami mujizat di dalam setiap pujian penyembahan hari ini. Amin. Amin. Karena kasihnya tidak pernah berkesudahan. Amin. Amin. Mari saya undang bangkit berdiri semuanya. Pastikan bisa berdiri, paling enggak ada 2 jarak, 3 jarak. Kita mau menari bagi Tuhan kita. Karena kasih Tuhan tak berkesudahan. Amin. Angkat kedua tanganmu. Mari yang diberkati Tuhan, kita mau katakan kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Siap-siap menari dengan sukacitaku dan menari dengan sorak-sorai memuji. Mana tangannya? Berikan pujian, haleluya. Nyanyi bagi siapa? Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menyanyi. Mana goyangnya? Sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Amin. berkesudahan, Selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita, ayo semua menari. Puter di mejanya sendiri. sorai memuji, Mana tangannya? pujian, Haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Mari semua bersorak-sorai. dengan sukacita ku kan menyanyi, Dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi. nyanyi Dengan sukacita. cintaku kan bernyanyi, Dengan sorak-sorai memuji. Mari angkat tanganmu. naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari. Dengan sorak-sorai memuji,
puji. Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Sorak-sorai untuk Allah kita. Haleluya. Beri sorak-sorai kemenangan kita. Wah, puji Tuhan, semua bersemangat ini rupanya. Saya juga ngos-ngosan ini, saya bisa kehabisan oksigen nanti. Haleluya, puji Tuhan. Kita sungguh bersyukur, kasih-Nya Allah tak berkesudahan. Mari saat ini, Yesus yang telah hadir di dalam hati kita saat ini, kita mau sapa Tuhan kita. Dia Allah yang hidup. Kita mau tundukkan kepala. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-kebaikan yang boleh kami alami. Untuk kasih rahmat-Mu yang selalu baru buat kami. Untuk anugerah kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Hingga sampai pagi hari ini Tuhan, kami boleh berdiri melayani Engkau dan melayani umat-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau pilih kami saat ini. Kau pilih umat-Mu untuk bergabung, untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, siapakah kami ini? Kau ciptakan kami serupa gambar-Mu. Kau ukir setiap nama kami di dalam tangan-Mu. Kami ini buatan jari tangan-Mu. Siapa kami Tuhan sehingga Engkau sangat mencintai kami. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang sungguh hidup bagi setiap kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kau kumpulkan kami walaupun kami terbatas tempat, ruang dan waktu. Tapi kami percaya Tuhan saat ini kuasa-Mu tak pernah meninggalkan kami. Karena Roh Kudus tak pernah terbatas ruang dan waktu. Kami percaya saat ini Kau menggandeng setiap tangan kami Tuhan. Kau hadir ada di setiap kami. Kau memulihkan kami pribadi, setiap pribadi yang hari ini datang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Bunda Maria, Kaulah Bunda penolong abadi, doakanlah kami selalu. Sertai kami, pegang tangan kami, selimuti kami dengan selimut kasih-Mu. Terima kasih Bunda Maria. Doa ini kami satukan ke dalam tangan kasih-Mu. Kaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saat kita mengalami sukacita, saat kita mengalami kebahagiaan, kita mudah saja bersyukur, berterima kasih. Tetapi ketika kita mengalami penderitaan, kita mengalami sakit penyakit, kita mengalami kesedihan, kita mengalami kebangkrutan, kita mengalami penderitaan yang silih berganti. Apakah kita mau tetap bersyukur? Apakah kita tetap mau berkata, Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau sungguh mengasihi kami? Beranikah kita bersyukur saat ini? Mari saya undang semua bangkit berdiri. Ungkapkan rasa syukurmu saat ini. Ungkapkan rasa terima kasihmu kepada Tuhan. Kau boleh angkat kedua tanganmu. Tuhan Engkau baik Tuhan. Kami sungguh bersyukur saat ini Tuhan. Walaupun semusim berlalu, kami percaya Engkau terus bersama kami Tuhan. Karena kasih-Mu tak pernah berkesudahan. Sungguh kami bersyukur Tuhan.
Mari saya undang semua mengangkat tangan. Ini syukur kami. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu, dan setiamu. Sungguh Tuhan, kasih-Mu tak pernah layu di dalam hidup kami. Di hidupku lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Ini syukur kami Tuhan. Semusim berlalu, Kau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kau terus memelihara kami saat ini. Kasih dan setiamu, tak pernah layu di hidupku. Lebih luas. Benar Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan. Kasih-Mu tak pernah terbatas, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas. Ini syukur kami Tuhan. Mari ungkapkan syukur-Mu, mari ungkapkan terima kasih-Mu untuk kebaikan Tuhan di dalam setiap hidup kami. Ungkapkan rasa syukur-Mu saat ini. Dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku tak terbatas kasih-Mu. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami mau bersyukur. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik, teramat baik. Ini syukur kami untuk kasih setia-Mu. Kau sangat baik.
Terima kasih Yesus untuk penyertaan-Mu, untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari saya undang semua mengangkat tangan. Ungkapkan rasa syukur kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau sangat baik, teramat baik dalam hidupku. Kami mau bersyukur, kami berterima kasih untuk kasih-Mu, untuk lawatan-Mu, untuk pemeliharaanmu, untuk cinta-Mu, untuk rahmat-Mu, untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berterima kasih. Ini syukur kami Tuhan. Kami mau bersyukur. Terima kasih Tuhan. Oh ya, syukur padamu Tuhan. Kami mau bersyukur. Terima kasih Kau sangat baik, teramat baik. Kami mau terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau teramat baik. Terima kasih. Terima kasih ya Allah. Kami berterima kasih. Oh ya Terima kasih Tuhan. syukur. Ini syukur setiap kami Tuhan. Kau sungguh baik. Kau sangat baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari Allah Roh Kudus penuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Aku sungguh mengasihimu anakku. Tak kau biarkan satu helai rambut pun jatuh di kepalamu tanpa seizinku. Ya
Allah yang layak, Kau Allah yang kami sembah, yang kami puja, Kau Allah yang kami tinggikan, Kau Allah yang sungguh kami mau angkat tangan kami Tuhan. Kami mau lebih lagi menyembah-Mu Tuhan saat ini. Kami mau lebih lagi Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Mari saat ini kita mau buka hati kami. Kita mau buka hati kita. Kita mau angkat tangan, kedua tangan kita. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati, mari buka hatimu, buka hatimu saat ini. Biarlah Allah berkarya di dalam setiap kami. Di hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup, mari sembah Dia. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati, jamah setiap kami Tuhan saat ini, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati, ku buka hati. Ini hati setiap kami Tuhan. Kami mau butuh jamahan-Mu saat ini Tuhan. Kami mau berserah di hadirat-Mu Tuhan. Ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Seluruh hidupku di altar-Mu Menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu.
hidup. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah. Mari kita mau lebih lagi, ku buka hati, oh, ku buka hati. Oh Tuhan, ini hati kami Tuhan, jamah setiap kami Tuhan, di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, di altarmu, menyembahmu, di altarmu, menyembahmu. Oh ya ora ra 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 ra. Oh ya ora ra 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 la 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 la. Ya ora la 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 ra 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 ra. Si ya ora ra 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 la 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 la. Ya ora la 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 la. Oh ya. Namaste, namaste, ya warele, ya warele, ya warele, ya warele, ya warele,
Kami persilakan Romo Budi Pras. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Semoga hari ini menjadi sukacita bagi kita semua. Pada 1 Agustus, kita digembirakan dengan peringatan Santo Alfonsus Maria Liguori. Kita bersama akan mendengarkan firman Tuhan yang membantu kita untuk semakin yakin akan kuasa Allah dalam hidup kita. Lebih-lebih untuk masa depan kita. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan, tapi yang jelas pasti, cepat atau lambat, kita akan menghadap Tuhan. Semoga iman kita diteguhkan untuk yakin dan percaya kepada kuasa yang membimbing kita untuk jalan keselamatan kita di masa mendatang untuk masuk surga. Sebelum menyampaikan firman, saya akan menceritakan sebuah kisah. Ini kebetulan memang hari ini kontradiktif ya, ada yang mengatakan bahwa Sabtu hari ini Sabtu Imam. Ada yang di penanggalan keuskupan masih Sabtu depan. Oke lah. Yang jelas ada Sabtu Imam. Jadi kita menyadari betapa pentingnya kita berdoa bagi para imam. Dan kita menemukan contoh figur seorang imam yang membantu kita untuk dekat pada Tuhan. Dia adalah pelindung pastor paroki. Tidak tahu Anda sudah tahu atau belum. Namanya Pastor Yohanes Maria Vianney. Ini pastornya tidak begitu pandai, tetapi waktu menjadi pastor, dia terkenal karena ya membawa jiwa-jiwa sampai kepada Tuhan. Sebagai pastor paroki di paroki Ars di Sederhana di Prancis, dia membawa banyak orang mencapai keselamatan. Pada suatu hari, ya ada kisah tentang Maria Vianney ini. Di salah satu jalan di tengah ladang-ladang yang sunyi, majulah sebuah gerobak dikisahkan dalam riwayat hidupnya. Muatannya sedikit saja, sebuah tempat tidur, dan barang kecil lainnya seperti beberapa buku dan sebuah payung. Di sebelah gerobak itu berjalanlah seorang imam muda dengan berpakaian sebuah jubah yang telah usang. Kabut menyebabkan ia keliru dan tak tahu jalan yang benar. Ya, di sini tidak ada kabut ya, di Prancis ada bahkan kadangkala salju menutup jalan. Tanpa menyadarinya, ia selalu berputar-putar keliling desa yang dicarinya. Di daerah itu, sekitar tempat itu terdapat masa depannya yang baru. Pastor muda ini ditugaskan di tempat baru, yaitu di Ars. Di mana itu sudah ada ancer-ancernya, namun dia tersesat. Dia kehilangan arah. Beruntung ada seorang petani muda yang melewati dia. Mungkin dapat membantu, lalu dia bertanya kepada petani muda itu, "Tuan, coba beritahu saya di mana saya bisa sampai ke Ars." Tanya pastor muda itu. Dengan heran anak muda itu, dan dengan tangannya ia menunjukkan ya di mana letaknya desa Ars itu yang diselimuti kabut yang tebal. Lalu imam muda itu mengangkat tangannya, mengucapkan terima kasih kepada anggota parokinya yang pertama ditemuinya.
dan dia berkata, "Engkau telah menunjukkan kepadaku jalan ke Ars." Kata pastor muda itu dengan yakin, "Saya akan menunjukkan kepadamu jalan ke surga." Deng deng deng, ceritanya sudah selesai. Ya. Jadi ini cerita memang ada sempat ya dibuat lelucon. Jokes. Pastor Ars, kamu jalannya ke Ars saja enggak tahu loh ya. Kok mau menunjukkan kepada kami jalan ke surga? Nah, tapi ini ceritanya orang kudus. Sebagai seorang imam muda, dia punya idealisme dan dia yakin, saya akan menunjukkan kepadamu jalan ke surga. Dia nanti akan ditunjukkan, memang ada ceritanya ya, dia terkenal sebagai pastor yang tekun mendengarkan pengakuan dosa di kamar pengakuan. Bahkan hidupnya dibaktikan dengan mati raga, dengan puasa, untuk terkenal sebagai pastor yang setia, sebagai pastor paroki di Ars. Maka dia digelari sebagai pelindung pastor paroki seluruh dunia. Ini pastor di Ars. Sebagai seorang imam, dia tahu tugasnya, yaitu membawa jiwa-jiwa, mengarahkan umatnya untuk bisa menemukan jalan ke surga. Maka kalau Anda pengen masuk surga, datang ke pastor. Ya nanti akan diarahkan, semoga banyak pastor baik mengarahkan ke surga, bukan yang lain. Oke, Bapak Ibu dan saudara-saudariku seiman, para pencinta atau peserta persekutuan doa karismatik Avila ini, saya akan mengajak Anda untuk merenungkan sabda Tuhan diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai dengan 5. Memang bisa dibaca semua sampai bab 18 semua, ini menyinggung tentang kerajaan surga atau tentang surga. Tapi saya pilih 5 ayat ini yang mengisahkan bagaimana siapa yang terbesar dalam kerajaan surga, siapa yang bisa masuk surga. Oke, sebelum masuk kepada firman kita harus punya keyakinan. Memang judul tema yang diberikan kepada saya diberi tanda tanya. Yakin masuk surga? Loh, ini pertanyaan ini ya. Tadi pagi saya bersepeda ya mau ke perbatasan Gresik ke mana itu? Gelora Bung Tomo, tapi rupanya sedang direnovasi tidak bisa ke sana. Langsung balik, ini mau rekaman kemana ya? Akhirnya saya datang ke Yakobus sekitar jam 7:30 tadi itu ya. Di depan gereja Yakobus kita rekaman, sebelumnya saya wawancara kepada orang-orang peserta bersepeda pedal power itu. Umat paroki Karangpilang, beberapa dari Kebraon Karangpilang, ada 3 bapak, lalu ada 4 ibu dari daerah Royal Resident. Ada videonya nanti, belum saya kirim tadi. Lalu ada, nanti yang nyanyi juga ada nanti ya. Lalu saya tanyakan, ada 3 bapak dari daerah Babatan itu, pertanyaannya sama. Apakah Anda yakin masuk surga? Dari 10 bapak, 11 saya pastor. Ya, 3 bapak dari Karangpilang, dari Kebraon, ya mengatakan, yakin Romo. Alasannya apa? Ada beberapa alasan. Ya. Lalu 4 ibu, saya tanya, bagaimana Anda yakin masuk surga? Oh yakin pastor. Lalu beberapa alasannya diberi. 3 bapak, juga saya, bagaimana Anda yakin masuk surga? Yakin, karena Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Jadi kesimpulannya, termasuk pastor saya ini, tidak ada tanda tanya lagi. Kami menjadi tanda seru, yakin masuk surga. Amin, saudara? Loh, Anda yakin tidak masuk surga? Kalau tidak yakin, ya bubar. Sudah selesai, karena Anda tidak yakin masuk surga. Untuk apa? Anda harus yakin masuk surga. Poroto nanti masuk api pencucian soal lain, tapi Anda harus punya keyakinan. Nanti akan saya tunjukkan ya.
Firman Tuhan yang kita dengarkan dari Matius bab 18 ayat 1 sampai dengan 5. Dikatakan di sana Yesus bersabda, dikisahkan oleh Matius, pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku seiman dalam Kristus, kita temukan dari perikop yang pendek ini, ya beberapa saya cetak tebal. Kalau dilihat secara letterlek apa? Siapa yang tidak sesungguhnya yang tidak bisa masuk dalam kerajaan surga? Yang tidak bisa masuk yaitu mereka yang tidak bertobat. Ya, itu jelas ya. Kalau Anda tidak bertobat, tidak bisa masuk surga. Anda bisa masuk surga kalau Anda mau bertobat. Minimal orang Katolik yang mau mengaku dosa. Romo, saya tidak bisa mengaku dosa masa pandemi. Oke, tapi Bapak Uskup memberi, tapi Abah, Anda mau bertobat enggak? Nanti kalau sudah waktunya boleh mengaku dosa, silahkan mengaku dosa. Tapi semangat mau mengubah diri, bertobat untuk menjadi lebih baik. Lalu mau merendahkan diri. Setiap kali kita menjadi sombong, ya. Minggu yang lalu kita diajak untuk, kok minggu yang lalu? Saya lihat, ada ya satu sesi tertentu dari Romo mana itu dari yang cerita tentang kesombongan itu. Saya lihat di YouTube itu ya. Kalau Anda sombong, nggak masuk surga. Ya, mau merendahkan diri, mau mengalah, mau sabar, masuk surga. Lalu menjadi seperti anak kecil. Bagaimana menjadi seperti anak kecil? Nanti kita lihat ya, dan juga kita lihat contohnya pribadi yang berusaha untuk spiritualitas menjadi seperti anak kecil. Ya. Dari orang kudus. Ini surga dibuka bagi Anda. Oke. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, lihat ya, kita temukan dalam kitab suci, dalam Injil Matius ini gambaran tentang surga. Ya. Selain dari 5 ayat di depan, kita juga diingatkan dalam bab ini, ingatlah jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Lihat ya, Bapakku yang di surga. Yesus mengatakan Bapa di surga. Lalu juga mengatakan Bapamu di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anaknya ini hilang. Aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun, juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapamu yang di surga. Saya cetak tebal nih bagian Bapamu yang di surga. Kalau kita mau mengampuni, dikatakan di sini, maka Bapamu yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Betapa pentingnya kita juga mau mengampuni. Lihat dalam Injil Matius bab 18. Kita temukan bagaimana kriteria siapa yang bisa masuk surga dan juga bagaimana tempat Bapak kita
yang ditunjukkan oleh Yesus sendiri yang berada di surga. Ya. Saya buka dari buku Katekismus atau Iman Katolik itu. Di sana ada wacana tentang surga. Kita mengetahui dalam kitab suci, dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 5 ayat 1, bila kemah kediaman kita di bumi telah dibongkar, Allah menyediakan bagi kita suatu tempat kediaman di surga. Tetapi tidak ada yang mengetahui rupa surga. Barangkali juga kurang tepat berbicara mengenai rupa surga. Sebab surga berarti kebahagiaan manusia dalam kesatuan dengan Allah. Bahwa surga digambarkan bagaikan sebuah tempat harus dipandang sebagai kiasan. Tempatnya di mana? Oh, di atas. Bukan menyambut tempat apa ya, tapi ini kiasan. Lebih jauh dikatakan dalam katekismus itu, kalau kita tidak ada menyangkut apakah di surga juga akan ada badan, bagaimana kebangkitan badan. Kalau kita tidak ada badan, tidak perlu tempat, di surga memang ada badan, yaitu tubuh Kristus. Tetapi itu adalah tubuh yang mulia dan tidak bisa dibandingkan dengan tempat dan waktu kita sekarang. Yang pokok dari surga ialah bahwa tempat itu adalah tempat Allah. Kita temukan dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, contohnya saja dari Mazmur 2 ayat 4 dikatakan di sana, Dia yang bersemayam di surga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Jadi gambarannya tempat di surga itu dalam kitab Mazmur. Lalu dalam perjanjian baru, pada akhir perjanjian baru kita temukan surga itu suatu tempat Allah, dikatakan dalam kitab Wahyu. Pada waktu itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh. Dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu. Dan orang-orang lain sangat ketakutan. Lalu memuliakan Tuhan Allah di surga. Ada lagunya toh. Ya. Paduan malaikat di surga. Oh, wah, nanti kalau nyanyi panjangan nanti. Ada waktunya nanti nyanyi. Ya. Lalu juga dalam kitab Wahyu dituliskan mereka menghujat Allah yang di surga. Karena kesakitan dan karena bisul mereka, tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku seiman dalam Kristus. Iya. Dituliskan juga dalam katekismus itu menyinggung pengalaman bangsa Yahudi. Dalam agama Yahudi, surga malah dapat menggantikan nama Tuhan. Sebagaimana masih kelihatan dari perbandingan kalau kita melihat perumpamaan Injil Matius itu. Tentang kerajaan surga, tentang kerajaan Allah. Ini masih tentang wacana sekitar gambaran tentang surga. Maka mengenal Kristus dikatakan bahwa Ia duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Surat Ibrani mencatat bab 8 ayat 1. Dan kita menantikan kedatangan anak Allah dari surga. 1 Tesalonika bab 1 ayat 10. Secara konsekuen dikatakan bahwa kewargaan kita ada di surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus ini sehingga menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Filipi ya, bab 3 ayat 20-21. Lukas malah melukiskan kemuliaan Yesus dengan berkata bahwa Ia naik ke surga. Ya, pada akhir Injil Lukas pun pula di awal kisah para rasul dilukiskan bagaimana Yesus naik ke surga. Yohanes mengungkapkan kealahan Kristus
dengan berkata bahwa ia turun dari surga. Ya. Yohanes bab 3 ayat 13 bisa dibandingkan bab 6 ayat 38 dan 42. Dalam arti bahwa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Ya. Yesus naik ke surga, Yesus turun dari surga. Ya, untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku seiman dalam Kristus, melihat gambaran surga, suatu hari saya menemukan lukisan ya. Ini dari, memang di buku itu siapa pelukisnya. Di Pastoran Madiun juga ada itu lukisan bagaimana orang Jawa masuk melihat surga itu. Ini kelihatannya karangan lukisan Basuki Abdullah. Tampak gerbang masuk ya kerajaan surga. Dan banyak orang Jawa berbondong-bondong ingin masuk ke dalam. Di sana nampak Bunda Maria Ratu Surga. Dan di atasnya gambaran Allah. Tritunggal yang Maha Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya. Putra di sisi Bapa serta Roh Kudus. Allah merajai hidup kita. Surga bagi orang Jawa saya kira manunggaling Gusti lan kawula. Kalau orang kebatinan manunggaling kawula Gusti, saya yang lebih besar. Kalau orang Jawa Kristen, Katolik, ya Allah yang beserta kita. Manunggaling Gusti, bersatunya Tuhan dengan kita. Itu surga. Nah, bahkan bisa dikatakan, wah saya sehari-hari ini saya mengalami peristiwa surga karena Allah begitu dekat dengan saya. Ya, surga enggak usah ditunggu nanti kalau sudah mati ya. Rasanya seperti di surga. Tapi lihat ya, suasana Allah menyertai kita, memberikan rahmat dan kegembiraan. Ya. Jadi surga adalah tempat kediaman Allah. Segala ketentuan konkret dalam kitab suci mengenai surga ya, sebagai tempat kediaman Allah harus dipandang sebagai bahasa kiasan. Yang pokok adalah Allah dan kesatuannya dengannya. Itulah arti kata-kata seperti kalau kita temukan dalam Injil Matius, upahmu besar di surga. Kumpulkanlah bagimu harta di surga. Guru-guru dulu zamannya Romo Van Lith itu, ya, kamu gali guru jangan hanya golek upo, sego, golek swarga. Loh, bagaimana hidup di dunia ini mengumpulkan harta di surga. Namamu sudah tertera di surga. Pengharapan disediakan bagimu di surga. Ya, suatu kediaman yang membahagiakan. Yerusalem baru turun dari surga, kitab Wahyu. Ini biblis secara kita temukan gambaran tentang surga. Paulus secara khusus ya menunjukkan bagaimana arti masuk surga. Oleh karena itu pantas ditanyakan sejauh mana surga berbeda dengan kebangkitan. Masuk surga berarti mengambil bagian dalam kemuliaan kebangkitan Kristus, kata Paulus. Paulus bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan kembali? 1 Korintus bab 15 ayat 35. Lalu jawab sendiri oleh Paulus, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohani. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaninya. 1 Korintus bab 40. Oh, ini babnya hilang. Ayat 42. Bagaimana semua itu akan terjadi, Paulus juga tidak tahu. Ya. Sebab apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihinya. Tapi Paulus yakin kalau kita mengasihi Allah
dan kita juga mengalami kasih Allah, ya, surga dijanjikan untuk kita. Maka saya kira ini keyakinan kita jelaslah apa yang dikatakan Yesus sendiri. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes bab 14 ayat 6. Jalan kepada Bapa melalui Yesus. Yesus sudah meninggalkan dunia dan pergi kepada Bapa. Yohanes bab 16 ayat 28. Ia berjanji bahwa akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatnya, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya. Kita yakin bahwa lewat Yesus, ada lagunya ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, oh, oh. Haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya. Yakin dialah jalan kebenaran dan hidup. Dialah kebangkitan dan hidup. Lewat dia, ya, kita akan mendapatkan jalan keselamatan. Selain Yesus, kita temukan juga seorang pribadi yang ya, Yesus naik ke surga, bundanya. Maka selain kita percaya kepada Yesus sebagai orang Katolik, jangan lupa pada Maria. Ada pepatah Latin ad Jesum per Mariam, menuju kepada Yesus dengan perantaraan Maria. Kita yakin akan Tuhan Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Dialah satu-satunya Sang Juru Selamat dunia. Ya, bahkan berani mengatakan di luar Kristus tidak ada keselamatan. Ya. Apabila orang melakukan kebenaran, kebaikan, oh itu sudah ada benih-benih Injili. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, masuk surga. Bersama Bunda Maria, kita dihantar pada Yesus putranya, ad Jesum per Mariam. Dari Yohanes bab 2 ya, waktu perjamuan di Kana. Bagaimana peran Maria ya menunjukkan kepada kita ya sampai kepada Yesus. Kalau Yesus naik ke surga, bundanya tentu diangkat ke surga. Maria Assumpta. Kita rayakan tanggal 15 Agustus. Santa Perawan Maria akhirnya dimahkotai di surga. Ya, menjadi Ratu surga. Kepada Bunda Maria, kita bisa berharap masuk surga. Asal kita mendengarkan dia. Maria mengajak kita untuk datang kepada Yesus. Dalam pernikahan di Kana, ya hanya satu kalimat yang disampaikan Maria kepada pelayan-pelayan itu. Saya kira juga untuk kita. Apa yang dikatakan kepadamu, lakukanlah itu. Maria menghantar kita untuk mau mendengarkan sabda Tuhan. Mau melakukan apa yang diperintahkan Yesus kepada kita. Apa yang dikatakan kepadamu, lakukanlah itu. Yohanes bab 2 ayat 6. Ya. Apakah sekarang masih ada mujizat? Ada. Ya, kalau kita mau melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus. Yesus mengatakan, coba ini diisi tempayan-tempayan ini. Pada waktu itu belum saatnya bagi Yesus. Tapi Maria mengatakan dengan penuh iman, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu, lakukan itu. Dan terjadilah mujizat yang pertama, anggur menjadi, air menjadi anggur. Nah, kata pelayan-pelayan itu mau melakukan apa yang dikatakan Yesus. Mungkin kita mengalami persoalan hidup ya. Bagaimana beratnya pandemi ini. Apa Anda berdoa enggak? Rosario, baca kitab suci, doa tiap hari.
Memang tidak bisa ke gereja, tapi bukan alasan untuk tidak berdoa. Lalu mendengarkan sabda Tuhan dan melakukan. Maria menyimpan segala sesuatu yang dikatakan Yesus dalam hatinya dan merenungkan dan melakukan. Oke. Ya, surga bukan melulu milik orang Katolik ya. Ya, saya banyak saudara kita yang Muslim. Ini ada lagu pop ini ya, enggak tahu Anda tahu enggak ya? Selingan ya. Segala yang ada dalam hidupku, ku sadari semua milikmu. Ini habis Idul Adha toh. Ku hanya hamba-Mu yang berlumur dosa. Setiap agama punya gambaran tentang surga. Ini lagu rohani Muslim. Tunjukkan aku jalan lurus-Mu untuk menggapai surga-Mu. Terangiku dalam setiap langkah hidupku. Karena ku tahu hanya Engkau Tuhanku. Ini bahasa Arab, ya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sama ya, kita mengakui Allah yang Maha Besar. Ku memuja-Mu di setiap waktu. Hanya padamu tempatku berteduh. Ku mohon ridho dan ampunan-Mu. Setiap agama mengajarkan kita untuk bagaimana menyembah Allah yang besar. Lalu juga kita ditobatkan, lalu berdoa. Tuhan, tempat aku berteduh bimbo. Nah, banyak lagu-lagu religius ya. Ada kesamaan dalam arti tertentu ya. Kita bisa bergandeng tangan untuk menemukan Allah yang sama, yang menghantar kita kepada keselamatan Allah yang besar. Tapi dalam diri Yesus Kristus kita menemukan bagaimana jalan kebenaran dalam hidup kita. Oke, ini kita. Ini saya kira bisa diputarkan video saya. Halo. Tadi pagi saya rekaman dengan bapak-bapak menyanyi di depan. Ya. Ya Romo, saya putarkan sekarang Romo ya. Ya. Kalau Anda pengen masuk surga mengalami, tadi pagi saya wawancari mereka, yakin Romo. Nah, saya ajak nyanyi lagu Kasih dari Surga. Ya. Bagaimana Allah yang mengasihi kita menghantarkan kepada keselamatan. Shalom. Mana? Belum. Shalom. Ya, hari Sabtu tanggal 1 Agustus. Ya, kita memperingati Santo Alfonsus ya, yang mengajar kita untuk ya percaya kepada Yesus ya. Kalau kita percaya kepada Yesus tentu masuk surga. Kita nyanyi lagu apa? Kasih dari surga. Oke, bersama Bapak dari Karangpilang ya. Di Gereja Yakobus. Kasih dari surga mengalir tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku. Membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Kita
kita semua diberkati dalam nama kuasa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, saya kira Anda harus yakin bahwa kita bisa masuk surga apabila kita mau bertobat dan lebih-lebih mengalami kasih Allah. Iya. Ya. Kasih dari surga mengalir di tempat ini, di keluarga Anda, di rumah Anda, di dalam persekutuan doa Avila ini, dan setiap kita, juga di gereja kita. Kalau tidak ada kasih, hari ini kita digembirakan oleh Santo Alfonsus Liguori. Saya pesta nama hari ini nanti di salam. Jadi kita temukan kalau buka-buka buku ya, dia adalah uskup dan pujangga gereja. Disebut pujangga gereja karena banyak tulisan-tulisan rohaninya untuk mengantar kepada keselamatan. Tanggal 1 Agustus peringatannya dikatakan oleh Alfonsus dalam tulisannya, seluruh kesucian dan kesempurnaan jiwa terletak pada cinta akan Yesus Kristus Tuhan kita. Harta kita tertinggi, penebus kita. Cinta kasih adalah ikatan dan jaminan semua keutamaan yang menyempurnakan manusia. Ya, minggu yang lalu Anda ke gereja, mutiara yang berharga itu siapa? Kasih Allah. Anda harus bisa menemukan, kalau menemukan kasih, ada segalanya. Ya, menemukan Yesus. Yesus itu juga menjadi mutiara hidup kita untuk sampai kepada keselamatan. Maka Santo Alfonsus juga digelari Rasul Cinta Kasih. Bukankah manusia harus kita beri seluruh cinta kita dalam tulisannya. Allah mencintai kita dari kekal. Renungkanlah betul-betul, katanya kepada kita, bahwa dalam cinta aku lebih dahulu. Engkau belum melihat terang, bahkan dunia sendiri belum jadi ketika aku sudah mencintai engkau. Sejak adaku dari kekal, aku mencintai engkau. Hakikat Allah kita adalah kasih. Dia mengasihi setiap kita. Dan semoga kita mau membalas kasih Allah. Alfonsus menulis dengan memberikan putranya kepada kita untuk mengamankan kita. Ia tidak menghemat apapun juga. Ia memberikan segalanya. Rahmat, cinta, surga. Sebab ini semua nyatanya tidak seharga seperti putranya. Ya. Semua diberikan kepada kita. Ya. Begitu besar cinta kasih Allah kepada dunia, maka ia mengutus anaknya yang tunggal. Ya, ini ada lagunya. Ya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasihmu. Wah, nyanyi terus ngurau budi. Ya. Oke, Santo Alfonsus sempat juga dikritik oleh orang-orang yang membaca atau melihat ceramahnya atau tulisannya. Karena dia ada nada terlalu keras ya. Kasihan kau Bapak tua. Dalam buku tertentu disinggung, ya, gara-gara ajaranmu kau akan masuk neraka. Saking kebangetan umatnya itu. Begitulah tanggapan seorang yang hidup sejaman dengan Santo Alfonsus tentang diri dan ajarannya. Tetapi apakah yang terjadi? Apakah Alfonsus tidak masuk neraka? Rupanya Alfonsus tidak masuk neraka. Sebaliknya, ia masuk surga. Digelari santo dan pujangga gereja justru karena ajaran dan teladannya. Ya. Maka Alfonsus memberi nasihat kepada kita, semua orang dipanggil untuk menjadi kudus. Ya. Oleh dunia, neraka dan daging, kamu dibujuk untuk berdosa. Berdoalah, berdoalah. Kalau tidak mau, dikalahkan. Doa menurut Alfonsus adalah satu-satunya jalan untuk memperoleh anugerah
yang dibutuhkan untuk keselamatan. Doa, berdoalah. Doa apa, Romo? Loh, kok doa apa? Anda biasanya doa apa? Ya, selain doa liturgi, misa, ekaristi, ya ibadat, ataupun devosi ya, rosario, jalan salib. Ya. Tadi malam saya baca buku tentang bahagia jiwa-jiwa, rahasia jiwa-jiwa di api pencucian. Loh, ternyata ya ada orang, suatu ini Maria, siapa itu? Sima ya, ditampai orang di api pencucian. Ya, waktu dia tanya, siapa kamu? Hilang. Lalu berkali-kali ditampai, terus dia datang kepada pembimbing rohaninya, kepada pastor. Pastor itu mengatakan, nanti kalau kamu ditampai lagi, diganggu, katakan, maumu apa? Ternyata yang menampakkan orang menampakkan diri itu mau supaya dia didoakan. Minta supaya diintensikan misa 3 kali. Loh. Lalu juga hendaknya yang minta intensi itu mau ikut misa dan kalau bisa mendoakan rosario dan jalan salib. Untuk membantu jiwa-jiwa di api pencucian. Iya, sekitar bulan November biasanya ada banyak permintaan. Memang ada hubungan kita dengan yang hidup dan yang mati. Ya, kalau kita mati, ada surga, ada neraka, ada api pencucian. Kembali kepada betapa pentingnya doa, baik untuk keselamatan kita sendiri maupun membantu saudara-saudara kita yang di api pencucian. Maka Bunda Maria menasihatkan kepada kita di penampakan di Fatima untuk berdoa, Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosaku, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke surga, terutama yang lebih memerlukan perlindunganmu. Wah, itu tambahan kalau doa rosario, tambahan itu ya. Pesan Maria di Fatima. Oke, Alfonsus terkenal ya, dia juga membuat tentang doa-doa ya. Kalau Anda suka adorasi, ini buku ini karangan Alfonsus ya. Devosi kepada Sakramen Maha Kudus, semoga kelompok Avila juga mau adorasi ya. Lalu juga ada doa rosario, doa kepada Bunda Maria, lalu doa jalan salib karangan Alfonsus. Pada akhir doa dalam devosi itu dikatakan doa kepada Santa Perawan Maria, oh Bunda yang baik, demi cintamu kepada Allah, aku mohon, dampingilah dan bimbinglah aku setiap saat, terutama pada saat ajalku. Ya. Kalau kita doa Salam Maria juga toh, Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Mohon kepada Bunda Maria akan membantu kita. Janganlah meninggalkan aku sampai engkau melihat aku selamat dalam kemuliaan surga. Di sana aku akan memuliakan Diko. Di sana aku akan menyanyikan lagu pujian sampai selama-lamanya demi belas kasih-Mu. Amin. Kita diajar oleh Alfonsus untuk berdoa kepada Bunda Maria, mohon pertolongan keselamatan kita dan juga keselamatan orang lain. Oke, selingan. Ini bisa ditayangkan ini. Ada sebuah buku, tapi hati-hati untuk anak muda ya. Semboyan kaum muda ya. Ya, umumnya kecil bahagia, muda foya-foya, tua kaya raya, mati. Nah, ini masih relatif ya. Maunya masuk surga. Rupanya ragu-ragu ya. Ya, yakin masuk surga tanda tanya. Nah, karena mungkin ya bahagia foya-foya, kaya raya, mau masuk surga. Nah, maunya masuk surga. Ini masih ragu-ragu. Maka ini hati-hati kaum muda ya. Dengan budaya instan atau sikap hedonisme. Yakni mencari kenikmatan sesaat saja di dunia ini. Maka bagi kaum muda dan kita mungkin yang ikut aliran ini, diajak untuk ugahari dan mawas diri. Ya. Ada yang lain semboyan para Romo Sepuh. Saya temukan ada buku yang dibuat dikarang oleh Romo Bambang dari Kusuma Agung Semarang. Ya, itu saya tuliskan di sana. Semboyan para Romo Sepuh. Nah, bisa ditayangkan itu ya. Bagaimana di usia lanjut ya,
Romo-romo itu punya harapan dan moto. Silahkan ditayangkan, Mas. Tua tidak renta. Ya. Sakit tidak sengsara, mati masuk surga. Ini bukan maunya, tapi yakin. Para romo yang sepuh di Kusmadago Semarang, ya, dia bahagia di sana. Tua tidak renta, ya, sakit tidak sengsara, mati masuk surga. Gaya hidup sederhana. Masa lanjut usia dialami oleh para romo dengan hati gembira, syukur, dan penuh harapan. Hati yang gembira itu adalah obat. Di masa pandemi mungkin kita masih muda, mungkin sudah agak tua, tapi menjadi tambah tua. Mengapa? Karena kita tidak hidup dalam pengharapan. Nah, semoga yang lanjut usia tidak menjadi renta, yang sakit tidak mengalami kesengsaraan, ya yakin mati masuk surga. Ya. Oke, maka kalau kita ingat Injil tadi, yang penting apa? Bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Eling. Nah, ini selingan lagu dari saudara kita yang Muslim yang merayakan Idul Adha, dinyanyikan oleh Ungu. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, bisa ditayangkan itu. Ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Andai ku tahu kapan tiba masaku, ku akan memohon Tuhan jangan kau ambil nyawaku. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Andaikan ku tahu malaikatmu kan menjemputku, izinkan aku mengucap tobat padamu. Andai ku tahu, jeng jeng jeng. Wah, selingan lagu Ungu, lagu. Ya. Ku sadari akhirnya kerapuhan imanku. Oh Tuhan, mohon ampun. Oh, lagu tobat itu ya. Maka tobat senantiasa relevan untuk setiap agama. Kalau dia tidak mau bertobat, gak masuk surga. Ya, Matius bab 18 tadi itu ya. Ya, kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Ya. Maka, tapi jangan bingung ya. Ini orang bingung ini. Jika surga dan neraka tak pernah ada, ada, masihkah kau bersujud padanya? Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau menyebut? Ada surga itu, neraka ada. Tidak usah ini lagu orang bingung. Maaf, Kristus dan Dandi. Yakin ada surga, ada neraka, ada api persucian. Ya. Maka ini saya dapat WA ini, kok ini bagus ini. Tapi coba tayangkan Mas ini ya. Cita-cita pengen masuk surga. Nah, kalau ke gereja kagak, ya, doa kagak, memberi kagak, cita-cita pengen masuk surga. Situ punya kenalan orang dalam. Ini bagus, tapi saya renungkan ini, loh, mengapa tidak? Ya. Lalu refleksi saya, oh ternyata masuk surga itu gampang sebetulnya. Asal kita punya, dalam tanda petik, kenalan orang dalam. Siapa dia? Nah, yang pernah turun dari surga. Siapa itu? Yang masuk surga, yang mengatakan, percaya. Tidak pernah turun dari surga kok bicara soal surga. Nah, yaitu yang pertama, Yesus Kristus, sahabat kita. Dekatlah pada Yesus, masuk surga. Orang dalam. Yang kedua,
Bunda Maria pengantara kita, pengantara segala rahmat, penolong abadi. Silakan Anda memberi gelar dia apa? Dia orang dalam, ad Yesum per Mariam. Nah, yang ketiga, orang dalam Santo Santa, yaitu orang kudus yang sudah bahagia di surga. Tiga pribadi ini, Yesus, Bunda Maria, Santo Santa, orang kudus yang sudah bahagia di surga. Orang dalam. Minta tolong Santo Alfonsus Maria Liguri. Baca bukunya, doakan bukunya, minta pertolongan. Atau Santo Ignatius Loyola yang kemarin juga kita renungkan. Atau Santo Santa pelindung Anda. Anda punya enggak? Punya, sudah dibaptis toh. Keutamaan yang dimiliki oleh orang kudus yang menjadi nama baptis. Nah, mohon pertolongan dia. Dia orang dalam. Ya, kita akan mendapat keselamatan. Maka saya usulkan ini, Santa Teresia Lisieux atau Teresia kecil ya. Ini berbeda. Karmel ada dua Teresia yang terkenal. Satunya Teresia besar atau Teresia Avila yang menjadi pelindung PD. Ya, Avila ini kan Teresia Avila ya. Lalu Teresia kecil atau Lisieux. Dia nulis ya dalam catatan hariannya, saya selalu rindu untuk menjadi kudus. Namun sayang saya selalu melihat dalam perbandingan dengan mereka bahwa antara mereka dan saya terdapat perbedaan yang sama sekali, sama seperti puncak gunung yang hilang di awan dan satu butir pasir tersembunyi di injak orang yang lewat. Aduh, jauh Santa Teresia dengan rendah hati menyadarinya. Ya, namun ya meskipun kecil, saya boleh merindukan kekudusan. Ya, saya bisa menerima diriku dengan segala kekurangan. Siapa yang tidak punya dosa ya? Tapi saya mau bertobat, saya mau mendekat kepada Allah. Namun saya mau mencari satu cara untuk pergi ke surga melalui jalan lurus dan kecil yang sangat pendek. Suatu lorong yang baru. Demikian tulis Santa Teresia. Santa Teresia ini masih muda ya, umur 23 atau 25 dia meninggal ya. Kita hidup dalam abad penemuan-penemuan baru, tak perlu lagi menjadi capek menaiki tangga. Pada orang kaya, kita sudah memakai lift. Saya rindu mendapatkan sebuah lift untuk mengangkat saya kepada Yesus. Karena itu saya terlalu kecil untuk menaiki tangga yang tinggi ke arah kekudusan. Ya, deng. Akhirnya lift itu yang harus mengangkat saya ke dalam surga, itulah lenganmu, oh Yesus. Tulis Santa Teresia, kanak-kanak Yesus. Untuk itu saya tidak usah menjadi lebih besar. Sebaliknya saya harus tetap tinggal tetap kecil. Saya harus makin kecil. Ya. Demikian, Anda mau masuk surga, bertobat, dan menjadi seperti anak kecil. Contohnya Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus itu. Menemukan lift untuk masuk surga, yaitu nempel pada pribadi Kristus yang menyatakan diri, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya, barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan mati, tapi dia akan hidup, dia akan selamat. Ya. Mari kita menyanyikan sebagai penutup lagu bersama-sama, Bapa Surgawi. Silakan paduan suaranya menyanyi bersama saya. Musiknya bisa enggak itu kira-kira? Halo? Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Apa yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari
Kau selalu sertaku, Jadi biar dia- beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku, karena rencanamu indah bagiku. Oh. Ya, berkatalah untuk kita semua. Amin. Terima Oke, kasih sudah Romo 1 jam Budi. ternyata ya. Wah, tidak terasa nih. Yo. Sungguh Silakan mungkin ada firman pertanyaan yang bagi saudara sekalian. menguatkan. Mohon silakan MC mengatur. Ya, Saya ada waktu untuk 15 menit ya. Nanti jam 12 saya misa. terima kasih Romo Budi, sungguh menguatkan dan menginspirasi kita semua. Jadi passwordnya kita harus bertobat supaya dapat masuk surga. Jadi kita harus seperti anak kecil ya. Anak kecil itu kan lugu polos tanpa dosa ya. Tidak tahu malu gitu ya Mo ya. Nah tapi saya lebih tertarik yang tadi Mo. Yang tua tidak rentas, sakit tidak sengsara. Saya mau yang itu Mo. Yang matinya nanti masuk surga ya. Kita semua pasti mau itu. Mari Bapak Ibu silahkan yang ingin bertanya. Mungkin 1-2 orang, apa sih surga itu? Apalah pokoknya seputar surga. Silakan boleh angkat tangannya. Oh ya, silakan Pak Handoyo. Pak Handono silakan Pak. Tolong mute-nya host dibuka ya untuk Pak Handono. Seputar surga ya Pak Handono ya. Baik. Pencet lagi Pak, dipencet lagi. Masih unmute ya, oke. Oke, bisa didengar ya? Dengar. Ya, oke. Baik, Romo, terima kasih Romo atas pencerahannya. Saya mendapatkan banyak hal. Masih menggelitik Romo, yang api penyucian tadi Romo, itu kan sebenarnya ada nggak sih orang yang nggak melewati api penyucian ini Romo? Apakah harus jadi santu-santa gitu loh? Itu aja Romo, biar cepet langsung masuk surga gitu Romo. Terima kasih. Loh, iya, kita percaya 3 hal pada akhir hidup kita. Boleh pilih surga, jangan pilih neraka. Tapi ada pilihan hidup, api pencucian. Saya kira ini satu sesi sendiri ya. Yakin ada api pencucian itu. Ya. Ya kalau hidupnya tidak, kadang-kadang ini orang ini masuk surga atau masuk, kadang-kadang ragu-ragu toh. Loh, bagaimana ini? Nah, maka doa arwah intensi itu membantu bagi saudara-saudara kita yang mungkin dalam tanda petik ya masih memilih api pencucian itu. Ya. Maka doa-doa pada tanggal 1 November 2 November ya atau mengenang arwah itu ya. Lebih-lebih tanggal 2 November sampai tanggal 8 itu loh. Bagi jiwa-jiwa, bagi orang-orang. Bunda Maria aja mengatakan semoga ya kita penting berdoa untuk orang jiwa-jiwa ya supaya mereka semua masuk surga. Begitu Pak ya, singkat saja. Satu sesi. Iya Romo. Saya kira. Tapi belum pernah ada yang cerita ya Romo ya, yang sudah sampai Ya. belum pernah ada yang cerita ya sudah sampai surga kemudian cerita saya nggak melewati api penyucian, nggak ada ya Romo ya. Lah nek ning surga ya ngapa ning api pencucian? Ada mereka yang di api pencucian dong sampai surga. Ya, Iya, surga ya udah. Api pencucian ada. Ini cerita ini kisah. Itu yang Maria Sima itu ya Romo ya. Maria Sima. Tadi malam saya baca. Oh, itu loh. Loh kadang-kala kita pernah Anda diimpeni orang yang sudah mati? Loh ada. Datang ke Gresik ke Romo Paji itu. Ya kadang-kala dia suatu saat tidak kenal tiba-tiba ada loh orang minta dongo. Loh kan dia kalau kita peka atau kadang-kadang ditampai orang tertentu ya aku jaluk dongo. Maksudnya apa? Ben iso mlebu surga. Ayo, ada saudaranya pernah diimpeni dan minta kalau mimpinya bagus ya berarti ya suatu saat apa? Nah, doakan. Nah, dia nanti akan mengucapkan terima kasih.
Ya. Baik, Romo. Terima kasih. Orang kudus Santo Santa itu bisa jadi, ya tidak semua yang sudah di kanan gereja. Anggota keluarga kita pun bisa menjadi pengantara kita kalau dia hidupnya baik. Loh. Waktu Paus Yohanes Paulus II meninggal, subito santo. Loh, belum ini santo. Bisa jadi anggota keluarga kita. Loh, orang ini kok orang apik kok meninggal. Loh, dia bisa juga menjadi pengantara kita. Saya yakin bapak saya, ibu saya, maka saya doa ini njaluk tulung. Yakin sudah di surga. Kalau saya misa, tetap ada hubungan dengan bapakku, ibuku. Saya yakin mereka sudah di surga. Saya bisa minta tolong. Saya nyadran ke makam, tak puk-puk makamnya, njaluk tulung. Loh, karena saya yakin, keyakinan inilah. Kalau belum yakin, ya misa arwah. Saya tidak pernah diimpani bapak saya atau ibu saya untuk minta, doakan saya. Sudah bahagia. Anda punya keyakinan. Santo Santa, orang-orang yang menunjukkan keutamaan hidup, masuk surga. Kita bisa minta. Itu menjadi orang dalam. Ya, bagaimana surga? Hubungi dia. Ya, Anda punya leluhur toh? Ada doa untuk leluhur, mohon pada leluhur bisa. Tolong ya. Hidupnya baik loh. Kalau dia tidak baik, jangan dimintai tolong. Ditolong. Ya toh? Ada toh leluhur kita mungkin tuh. Ya kan orang begitu. Kok disembayang terus. Ini perlu didoakan orang ini. Ya. Begitu, Pak. Matur nuwun, Romo. Ya, Romo luar biasa. Jadi kita bersyukur ya Romo untuk setiap orang Katolik ini mempunyai tempat yang namanya purgatorium atau api penyucian ya Romo ya. Jadi sangat-sangat bersyukur kita. Dan kita yakin semua pasti masuk surga ya Mo ya. Ya, kalau mungkin kita ada mendoakan mereka. Jadi kita punya 3 gereja. Gereja yang jaya di surga, gereja yang berjuang, berziarah dunia, gereja yang menderita. Itu api pencucian. Wah, ini mesti ada sesi lagi ya Mo ya nanti ya. Siap-siap diundang ya Mo ya. Kita membantu. Bunda Maria yang sudah di surga tuh mengingatkan kita, yang masih berziarah ini jangan lupa mendoakan mereka yang ada di gereja yang menderita. Oke. Mungkin ada yang lain, satu lagi boleh. Yang mau bertanya silakan. Kalau malu bertanya nanti sesat di jalan ya. Di jalan ke surga maksudnya. Silakan. Jangan malu-malu ya. Oh ya. Silakan Bu Gundi. Tolong di unmute host. Saya mau tanya, kalau orang sudah meninggal tuh apakah masih bisa mengenali teman-temannya atau keluarganya? Bisa saling bertemu begitu. Ya? Halo? Ya, loh. Orang yang sudah meninggal apakah mengenali teman-temannya? Iya, sama-sama di surga atau di api penyucian gitu, apakah masih bisa mengenal? Saya harus WA dulu mereka yang sudah meninggal itu. Tapi saya kira jiwa-jiwa itu ya masih ada hubungan. Masih ada hubungan. Bahkan mereka bisa, contohnya Bunda Maria sendirilah. Ya, dia memperhatikan setiap kita yang mau datang kepada, tidak melupakan kita. Ya, selalu ingat akan kita. Bagi mereka yang di api pencucian pun, tadi kembali, Anda pernah diimpani enggak dengan orang yang Anda kasihi atau anggota keluarga Anda? Mimpinya bagaimana? Mimpi baik, senang, tetap ada hubungan. Ya, kita yang sudah mengenal itu ya. Ibu saya dulu waktu masih sugeng ya, sudah meninggal berapa tahun yang lalu. Dia senantiasa, ayo Bu, ikut mau nikah Bu. Apa? Lu kan sudah janda. Oh, bapakmu ben bengi teko rene. Lah ini istilahnya. Bagaimana hubungannya dengan suami istri itu ya? Dia merasa masih dekat dengan suaminya, bapak saya itu, dan kedekatan itu tiap malam saya dijaga ada hubungan ya. Mereka tetap kontak ya.
Demikian masih mengenali kita, ya. Menurut pengalaman saya. Mau jadi maksudnya begini mau, kita masih kenal, oh itu suami saya, itu anak saya, atau itu cucu-cucu saya, saudara kandung saya, begitu ya mau ya? Yang Kan di surga katanya, itu, ya, loh ya, Anda yang di ya, dunia itu merasa pernah disapa enggak dengan mereka itu? loh Pertanyaan sangat, saya balik itu. Hah? Atau sudah dilupakan? loh ya teringat Eh, terus. loh, kadang kan begitu, ada kontak kita batin ya. Kita di dunia berusaha untuk, kalau kita melupakan dia ya, bisa jadi kita dilupakan. Ya. Kalau kita ingat dia, dia akan mengingat kita. Ya. Bukan? Iya, Bu Kundi sudah jelas, Bagaimana Ibu? Ibu sudah jelas. Saya bicara pengalaman karena saya belum pernah mengalami di sana. Tapi kontak batin dengan orang yang Tolong jangan sudah. di-unmute Bu, dibuka dulu. Udah jelas ya? Bu masih di mute ini, sudah jelas ya Bu ya? Masih ada satu lagi terakhir yang mau Iya. bertanya. Ya, silakan. Ya, Silakan terakhir ya Romo ya, sebelum ya kita nanti masuk pengumuman. ya. Silakan boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Saya, Oh ya, Bu Lucy. silakan. Yuk silakan. Terima kasih Bu Lucy atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Mau tanya singkat Romo. Ya. Orang-orang yang di dalam api pencucian, kalau tidak kita doakan, berarti mereka masih tetap terus di api pencucian ya Romo. Oh iya. Karena ya, jadi intinya mereka memerlukan doa-doa dari kita. Tapi kalau kita yang di dunia tidak mendoakan, berarti mereka tidak naik-naik surga ya Romo ya. Pengertiannya begitu ya Romo. Siapa? Ya. Iya. Mungkin Dari itu aja Romo. keyakinan saya, dari buku Terima yang kasih saya Bu Lucy. baca, dari keyakinan saya, dari buku-buku yang saya baca, dari ajaran gereja, lalu dari pesan-pesan Bunda Maria dalam penampaan-penampaan itu loh, saya yakin bahwa betapa pentingnya kita berdoa bagi jiwa-jiwa ya di api pencucian. Bunda Maria itu Ratu Surga, dia mengasihi kita, senantiasa mengingat kita dan meminta kita untuk ya Ave Maria itu. Satu, pesan amat penting disampaikannya, betapalah bagi orang berdosa. Nah, apalagi sudah Ave, Ave, Ave Maria, pesan amat penting. Baik di Lourdes maupun di Fatima sama ada. Maria, betapa pentingnya kita berdoa bagi orang-orang berdosa, pun pula mereka yang mungkin di api pencucian. Terima kasih Romo. Demikian ya. Terima kasih Romo. Ya. Terima Terima kasih kasih, Bu Pak Lucy. Setio. Ya. Pak Setio ini mungkin enggak masuk waktu pelajaran. Kita terus mendoakan ya. Sepertinya pernah kita ya dengan Romo Yu bahwa kita ini orang-orang di api penyucian itu membutuhkan semacam pembela untuk kita mendoakan terus ya. Jadi kita jangan jemu-jemu mendoakan orang-orang yang kita cintai yang sudah mendahului kita, orang tua kita atau siapapun. Itu sangat-sangat dia membutuhkan doa-doa kita. Ya Pak Setio ya. Oke. Pak Setio ini ketua BPK-nya Pontianak. Pak Setio bisa lihat di YouTube kita, jiwa-jiwa di api pencucian membutuhkan doa kita. Siap. Ya itu pertama kali kita PD online Pak. Nanti waduh luar biasa Pak isinya. Jadi bisa dilihat kembali ya. Siap. Jadi absen mungkin enggak masuk sekolah waktu itu ya. Iya betul. Terima kasih Pak Setio, setia jadi jangan bolos lagi ya Pak ya. Iya. Supaya enggak ketinggalan tema-tema kita. Siap. Terima. Oke, kita akan masuk ke dalam pengumuman. Ada pengumuman penting untuk next PD. Nah, ini lebih seru lagi nih. Apakah malaikat itu ada? Masih pertanyaan ya. Ini Romo Yohanes Istimor Bayu Aji ini dari Bandung. Romo ini begitu lucu sekali. Jadi jangan pernah dilewatkan ya. Kemudian yang berikutnya
Kita akan satu seri ini, jadi sampai nanti bulan Agustus, serba-serbi bersama Romo. Jadi semua ini yang akan pembicaranya adalah Romo. Kita sudah lewat tadi yakin masuk surga, jadi yang tanggal 8 Agustus, apakah malaikat itu ada? Kemudian 15 Agustus, kemana setelah meninggalkan dunia? Dan tanggal 22-nya, dosa leluhur. Tadi Romo juga sudah menyebut leluhur-leluhur ini ya. Leluhur ini penting ini ya, mesti kita dengarkan. Apakah dosa leluhur itu diturunkan? Nah ini juga menarik. Nah yang terakhir, apakah roh jahat ini punya kuasa? Wah serem ini ya. Jadi jangan dilewatkan satu perikop serba-serbi bersama Romo ini ya. Kemudian yang berikutnya adalah 15 menit bersama Avila adalah satu renungan yang diberikan oleh Romo, juga Awam yang akan menguatkan kita pembelajaran bagaimana pentingnya. Yang terakhir ini kita adalah satu tema kesombongan, sombong rohani, lalu sombong kekayaan dan sombong kepintaran dan lain-lain. Pokoknya jangan lupakan 15 menit bersama Avila, tinggal diklik YouTube-nya. Yang berikut adalah Manila. Manila ini adalah pelayan-pelayan kita dari PD PKK Santa Teresia Avila yang telah dipanggil Tuhan untuk setia dan komitmen melayani. Siapa mereka ini kalau kita mau kenal lebih dekat, gimana mereka-mereka ini terjebur atau ditarik ke dalam PD Avila, jangan terjerumus lah. Ini apa yang menjadi mereka terus berkomitmen, silakan boleh diklik satu-satu ya. Nah ini yang setiap hari Jumat, prayer box, kami siap mendoakan setiap masalah pergumulan Bapak Ibu, saudara-saudara ketika berbeban berat atau dengan masalah. Kami pasti siap mendoakan dan kami siap untuk menutup rahasia ini tidak sampai kemana-mana, aman. Nah, untuk berbagi kasih, untuk kemuliaan kerajaan surga, kami PD PKK juga mempunyai satu akun untuk persembahan kasih di dalam pelayanan kami. Akun BCA-nya 8290714.100 atas nama Pelusi Damayanti Susilo. Terima kasih untuk kebaikannya, Tuhan memberkati. Dan hari ini bagi yang berulang tahun, mumpung Romo belum live group, tanggal 26 sampai 1 Agustus boleh meletakkan tangannya di depan kameranya. Romo akan mendoakan khusus untuk yang berulang tahun yang berbahagia. Silahkan Romo mendoakan. Boleh angkat tangannya. Ada yang berulang tahun? Host, ada yang berulang tahun, Host? Ada ya? Mungkin malu-malu ini. Ya mau silakan mau didoakan mau. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu yang Kau limpahkan kepada kami, umat-Mu yang ikut dalam persekutuan doa Avila ini. Semoga Engkau memberikan berkat kepada kami semua, khususnya mereka yang berulang tahun. Semoga Kau berikan kesehatan, kesejahteraan, kebahagiaan dalam hidupnya, kelimpahan rezeki dan berkat-berkat yang lain. Turunkanlah berkat-Mu kepada kami semua, senantiasa Kau jaga dan Kau pelihara, dan Kau tobatkan kami untuk menyiapkan jalan mulus ke surga dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Santo Alfonsus dan Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, doakanlah kami. Tuhan bersamamu. Dan Kita bersama sekalian diberkati Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Oke. Untuk saya berkat akan misa firman-Nya jam yang 12 sungguh ini. menguatkan kita semua. Ya, Mari mohon Bapak pamit Ibu, dulu. saya undang bangkit berdiri. Kita mau bersyukur, kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kita tutup persekutuan doa ini dengan lagu kita.
Mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dari, kasih setiamu, kasih setiamu tak berkasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih, sampai jumpa Sabtu depan.